Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 khususnya, pertama-tama Bapak ingin sampaikan selamat datang di SMP Pasudan 2 Cimahi. Anak-anakku sekalian, pada saat ini kita, negara kita, bangsa kita tengah dilanda pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, ayah, ibu di rumah selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat dan dilancarkan segala semua upaya yang dilakukan oleh ayah, ibu demi menghidupi anak-anak sekalian, menghidupi keluarga, dan dijauhkan dari segala rintangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, bahwa kehidupan kita secara bernegara itu tidak akan bisa lepas dari pengaruh keadaan dunia luar. Kita nggak bisa hidup sendiri tanpa mempedulikan, tanpa bantuan, tanpa menjalin persahabatan dengan negara lain. Nah, akan tetapi hubungan atau relasi kita dengan negara luar ini akan berdampak juga terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Nah, anak-anak sering mendengar mungkin ada istilah globalisasi ya, ya. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu adalah pengaruh dari keadaan dunia secara global yang masuk ke kita. Dan sebetulnya globalisasi itu tidak hanya saat ini saja. Itu sudah berlangsung mulai dari kapital dari zaman-zaman sebelumnya. Itu sejak zaman Renaissance itu sudah ada globalisasi, ada pengaruh, sejak revolusi industri di Inggris dan sebagainya. Tetapi globalisasi yang saat ini bukan main pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita rasakan sebagai efek atau akibat dari globalisasi modern pada saat ini? Itu banyak sekali. Ya, diantaranya ya, tentang menurunnya semangat cinta tanah air. Menurunnya semangat cinta tanah air. Contohnya apa misalnya? Jangan jauh-jauh lah kita ya, jangan jauh-jauh. Kita merasa bangga nih terhadap sesuatu yang datang dari luar. Sementara kita pun punya sesuatu produk kita yang harusnya lebih kita banggakan. Yang kedua misalnya runtuhnya tatanan sosial. Ini akibat dari globalisasi. Kemudian ada juga kerusakan moral. Akibat apa misalnya? Banyak sekali. Dari media sosial. Anak-anak tahu kan apa yang terjadi di luar sana pada saat ini kita bisa tahu. Jadi udah gak ada sekat lagi antara negara satu dengan negara lain. Ya kan? Bisa dilihat melalui streaming, YouTube, Google dan segala macam. Kemudian yang berikut adalah kerusakan dari lingkungan. Orang cenderung berlomba-lomba untuk mengeksploitasi lingkungan, mengejar kepuasan ekonomi. Itu efek dari globalisasi. Mengejar apa? Mengejar kepuasan badannya. Padahal yang penting bukan itu sebetulnya. Kemudian anak-anak sekalian sebagai tameng, sebagai pertahanan kita untuk kembali ke hakikat cinta tanah air, itu patokannya jelas kita. Ada di secara bernegara ya, itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Jadi ini kata kuncinya adalah pertahanannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, negara kita NKRI, NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus selalu harus selalu memiliki keinginan bela negara pada saat negara kita ada dalam keadaan yang kritis. Kita harus siap untuk melakukan bela negara. Apa bentuknya bela negara itu? Cinta tanah air, ya kan?
kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, selalu menjalankan kaidah-kaidah Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Lebih jauh lagi, sebagai umat yang beragama, kita juga harus apa? Ya, taat menjalankan semua syariatnya dengan tidak mengklaim diri, menganggap diri bahwa kita lah yang paling benar. Itu nggak boleh. Ya, boleh. Kemudian apa? Rela berkorban. Pada saat negara membutuhkan, kita harus siap. Tapi ini kelihatannya kok apa banget ya? Apa ya? Luas banget cakupannya, luas banget. Pak, rela berkorban itu kan tugasnya TNI, tugasnya Polri. Ya, ukuran bagi kita, bagi siswa, itu ya manifestasinya, ya bentuknya itu apa? Yang sifatnya aplikatif ya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Disiplin, tuh. Disiplin diri, ya. Sesuai dengan status anak sekarang sebagai siswa, sebagai anak. Nggak harus tunduk dan taat pada orang tua. Menjalankan syariat agamanya itu juga disiplin. Betul? Nah, kemudian yang lain apa misalnya? Bekerja keras. Aku sekalian sebagai siswa harus bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa? Bisa mewujudkan cita-cita anakku sekalian. Maka anakku sekalian kerja cita-cita harus punya. Nah, untuk mengejarnya itu disiplin dengan bekerja keras. Apalagi misalnya untuk bela negara. Misalnya adalah menjaga kebersihan, ketertiban lingkungan, itu juga termasuk bela negara. Kan bayangkan kalau setiap siswa memiliki sikap seperti itu di seluruh Indonesia, akan tertib negara kita. Kemudian apalagi toleransi antara satu pemeluk agama, antara suku yang satu dengan suku yang lain, tidak saling melecehkan atau ini parah lagi, ini parah, menganggap diri suku saya lah yang paling baik, agama saya lah yang paling benar. Ya boleh menganggap agama kita paling benar, tapi paling tidak bagi siapa? Ya bagi pemeluknya. Betul tidak? Nah, jadi jangan memaksakan kehendak, ya, jangan memaksakan kehendak bahwa kamu harus itu saya karena saya yang paling benar. Ya, itu namanya toleransi. Nah, dari semua tadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, puncaknya itu nanti ada pada yang disebut sebagai multikulturalisme. Artinya multi itu banyak, kultur itu budaya, kebiasaan dan segala macam. Jadi ada keberagaman budaya, adat, kebiasaan yang apa? Majemuk. Tetapi kita diikat, dibingkai oleh satu keinginan, satu kehendak. Yang idealisasinya adalah dalam apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu inti dari kesadaran, wawasan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat yang nggak boleh kita miliki sebagai warga negara. Misalnya apa? Egoisme yang sentris. Ya, artinya hanya memikirkan apa? Keakuan. Inilah aku. Tah, yuk ayo ya itu dulu mencek bahasa Sundanya. Tidak boleh. Kita harus mampu, harus dapat memberikan empati kepada orang lain. Apa empati? Empati adalah kita memposisikan diri pada posisi orang lain yang tengah, yang sedang dirundung kesusahan. Itu empati. Jadi bagaimana kalau saya seperti dia? Pasti menderitanya juga akan sama. Itu namanya apa? Empati. Kemudian yang kedua, sukuisme ini juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh menganggap bahwa suku saya lah yang paling baik, suku saya lah yang paling benar. Tidak. Nggak boleh begitu. Karena apa? Alirannya nanti ujungnya kita ke negara kesatuan, ke nasionalisme. Ya, jadi nggak boleh. Dalam apa ya, cakupan yang lebih luas itu adalah istilah chauvinisme. Itu juga apa itu chauvinisme? Chauvinisme adalah satu perilaku, satu sikap yang menganggap bahwa bangsa saya lah yang paling tinggi kedudukannya, bangsa saya yang paling benar, bangsa saya lah yang paling unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Itu dilakukan oleh Hitler pada zamannya. Dia menganggap bahwa suku Arya yang paling tinggi. Ya, itu juga nggak boleh. Chauvinistik namanya itu. Kemudian sekterianisme artinya menganggap ya kan
kemudian menonjolkan bahwa daerah saya lah, suku saya lah, golongan saya lah yang paling. Nah, itu sekterianisme. Dan yang paling bahaya sekarang apa? Ekstremisme. Ekstremisme itu apa? Ekstremisme itu cenderung untuk apa? Menyalahkan orang lain. Jadi orang lain yang tidak sesuai dengan pendapat kita, wah itu nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi anak sekalian, dalam wawasan berbangsa dan bernegara ini, satu kita dipimpin oleh apa? Tadi Pak, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, anak-anak sekalian, kelas 7 SMP Pasundan 2. Anak-anak sekalian mulai saat ini sudah tercatat sebagai siswa SMP Pasundan 2 Cimahi. Nah, lalu barangkali ada pertanyaan, SMP Pasundan 2 Cimahi itu posisinya statusnya bagaimana? Kok di tempat asal saya Pak, misalnya ya di Garut ada sekolah Pasundan, di Tasik ada sekolah Pasundan, di Cianjur ada sekolah Pasundan. Nah, sekolah kita SMP Pasundan 2 Cimahi ini secara apa ya, kesejarahan ya, sejarah itu didirikan pada tahun 1982, tepatnya sekitar bulan Mei, sampai tahun ini 2021 ya, berarti sudah berapa tahun? 41 tahun. Dan sampai tahun 2020 itu SMP Pasundan 2 sudah meluluskan sekitar 8.875 siswa. Dan barangkali ada ayah dan ibu anak-anak kelas 7 yang dulu alumni SMP Pasundan 2 dan mungkin dia juga diajar oleh apa ya. Salam bagi ayah dan ibu ya yang dulu mantan atau alumni SMP Pasundan 2. Nah, SMP Pasundan 2 ini didirikan oleh Bapak Profesor Dr. H.M. Didi Turmudi MSI. Beliau adalah yang mendirikan dan sekaligus sebagai kepala sekolah yang pertama. Kemudian pada perkembangan berikutnya ada pergantian kepala sekolah, yaitu pertama tadi Bapak Profesor Dr. H.M. Didi Turmudi, yang kedua adalah Bapak Dr. Andes HMI Hidayat SPD. Dan saat ini tahun 2021 kepala sekolahnya adalah Bapak Arif Firmansyah SP. Ya, ini SMP Pasundan 2. Di mana Pak pertama berdiri? Apakah lokasinya di sini? Tidak. Pertama berdiri itu dibuka di blok 14 Taruna Sidra 2, itu Jalan Musa 14 ya, yang sekolah dekat desa Melong. Kemudian dari situ pindah ke blok 22. Dan pada tahun 84 awal itu pindah ke 83 bahkan. 83 pindah ke lokasi kita yang sekarang. Nah, kemudian tadi Bapak katakan bahwa di berbagai kota di Jawa Barat itu kan ada sekolah-sekolah Pak Sunda. Jadi gimana Pak? Nah, jadi sekolah kita SMP Pasundan 2 atau sekolah-sekolah Pasundan yang ada di Jawa Barat itu berada di bawah apa? Naungan Paguyuban Pasundan. Ketua umumnya adalah Bapak Profesor Dr. H.M. Didi Turmudi MSI. Paguyuban Pasundan, kantor pusatnya ada di Jalan Sumatera di sebelah Taman Lalu Lintas. Nah, Paguyuban Pasundan ini memiliki berbagai satuan garapan atau unit kerja. Di antaranya adalah sekolah-sekolah dasar dan menengah. Ini bernaung di bawah YPDN, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan. Ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Pasundan. Ini berada di bawah YPDN. Ketuanya YPDN itu adalah Bapak Dr. Haji Dadang Mulyana MSI. Beliau dulu ngajar di sekolah kita. Nah, kemudian ada juga Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan atau YPT Pasundan. Di sana ada apa? Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan. Ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Ada STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Pasundan. Jadi banyak sekali unit-unit pendidikan di lingkungan Paguyuban Pasundan. Nah, ketika nanti anak-anak sekalian misalnya lulus dari SMP Pasundan 2, melanjutkan ke SMA atau SMK Pasundan, akan mendapat sekolah. Kemudian lulus dari SMA, SMK mau kuliah, masuk ke Universitas Pasundan, atau ke STKIP Pasundan, atau ke STIE Pasundan, atau ke STH Pasundan. Itu juga nanti ada dispensasi, semacam apa ya, potongan. Ya. Nah, ini adalah satu bentuk apa?
pengakuan, penghargaan Pasundan terhadap alumninya. Ya, ini sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Paguyuban Pasundan. Nah kemudian karena kita berada di bawah naungan Paguyuban Pasundan ya, naon sih udah ganana, naon cita-cita dari Paguyuban Pasundan, visi misinya kalau dalam bahasa yang keren gitu ya. Visi misi itu yaitu merangan kabodohan jeung merangan kemiskinan. Merangan kabodohan itu memerangi kebodohan. Jalan yang ditempuh apa? Ya itu tadi melalui jalur pendidikan. Ada tadi sudah sebutkan, ada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi. Yang kedua merangan kokoro. Kokoro itu kemiskinan. Ya. Apa yang ditempuh? Paguyuban Pasundan memberikan bimbingan baik konsultasi maupun permodalan kepada unit-unit usaha kecil menengah, termasuk dana apa petani. Jadi dapat bimbingan dan modal. Ditempuh sudah di mana ini? Di beberapa tempat sudah ada. Kemudian juga dengan mendirikan koperasi Pasundan. Ada juga apa? Semacam toko sebada. Toko sebada Pasundan, toko sebada Pasundan. Atau nanti ada Pasmart. Di kita belum ada ya, tapi di beberapa kota sudah ada Pasundan Mart. Nah, sebagai siswa Pasundan, kan, harus punya apa? Identitas yang melekat, identitas yang menjadi ciri utama anak-anak sekalian. Apa? Satu, siswa Pasundan kudu nyantri, kenal dia berperilaku, bertindak, bersikap layaknya sebagai seorang apa? Santri yang taat, tekun, konsisten menjalankan syariat agama Islam. Rajin ngaji, tara bolong sholat, so anak-anak sekalian hari subuh sholat jam sabaraha? Agaknya nggak bisa. Sholat subuh jam berapa? Ya jam 5 kurang sedikit ya. Ini sikap yang nyantri yang harus dimiliki oleh setiap individu siswa Pasundan. Yang berikutnya harus punya sikap nyakola. Nyakola itu apa? Kata dasarnya adalah sekolah. Artinya harus berpendidikan. Ya, berpendidikan itu diperoleh bukan hanya melalui bangku sekolah saja pendidikan itu, tidak. Tetapi melalui jalur-jalur non formal istilahnya ya. Itu juga bisa melalui jalur-jalur media lain. Misalnya sekarang media sosial itu bisa. Bagi contoh saja sekarang. Anak-anakku sekalian misalnya belum, maaf ini bagi yang beragama Islam, hafal surat yang pendek. Misalnya surat apa? Al-Ikhlas misalnya ya. Al-Ikhlas aja kan. Tinggal buka aja kan, googling. Ini namanya juga pendidikan. Ini tidak harus didapat dari guru melalui bangku sekolah. Ya, anak-anakku ingin mengetahui misalnya bagaimana membasmi rumput. Ya, ada zat kimia namanya herbisida. Tapi anak-anak sekalian bagaimana membuat herbisida yang aman bagi lingkungan? Anak-anak sekalian bisa melalui apa? YouTube. Bagaimana cara membuat herbisida yang murah tanpa mengganggu lingkungan? Ini juga disebut sebagai pendidikan yang ditempuh secara apa? Inisiatif pribadi. Banyak sekali hal yang bisa didapat dari media sosial. Jadi jangan membuka hal-hal yang sifatnya negatif, tapi yang positif ya. Ini gunanya internet bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah nyantika atau satika. Satika itu artinya apa? Teguh, kokoh, konsisten dengan pendirian baik. Secara fisik juga harus kuat, dan secara mental pun harus berani mempertanggungjawabkan apa? Semua tingkah laku, semua tindakan, semua perilaku yang dibuat di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Wobek, ya, wobek, ya sudah teh. Wobek secara fisik maupun secara mental, spiritual. Barangkali itu anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Lagi, selamat datang di SNM 2. Salam untuk ayah dan ibu. Semoga kita semuanya dijauhkan dari malapetaka dan selalu disehatkan selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.